Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham dari sektor konstruksi ya teman-teman ya. Pada hari ini sektor konstruksi mayoritas menghijau ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham PTPP. Oke, kalau kita lihat tren pergerakan saham PTTP ini dia bergerak di fase uptrend ya teman-teman ya, berhasil break dan close di atas garis MA20. Jadi MA20 saat ini merupakan area support ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham PTPP ini masih berada di atas garis MA20, maka PTPP berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Nah, di sini kita lihat pada hari ini dia berhasil menguat 8,65% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Dia sempat ada di harga tertingginya yakni di harga 605 ya teman-teman ya. Namun pada saat penutupan dia ditutup di harga 565. Nah, di sini kita melihat dia sempat break dari area resistance MA60 teman-teman ya di kisaran harga 575. Oke. Namun pada saat penutupan market close dia ditutup di bawah area resistance MA60 teman-teman. Nah, kalau kita lihat saat ini mendekati area resistance teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham PTPP, teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk fast trade dan target terdekat di area 575 hingga 580 teman-teman ya. Karena kalau dia gagal untuk menembus area resistance ini, maka PTPP berpeluang dia akan kembali koreksi teman-teman, dan targetnya kalau dia koreksi dia akan menuju ke area support MA20 teman-teman ya. Oke, di area sini jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum buy. Yang pertama tadi fast trade, terus kemudian teman-teman bisa memanfaatkan apabila dia koreksi dan menyentuh area MA20. Dan kemudian yang terakhir teman-teman bisa melakukan entry posisi apabila PTPP dia berhasil break dan close di atas area resistance MA60. Misalkan dia ditutup di area harga 580, maka PTP berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya dan targetnya di area resistance MA100 di kisaran harga 615 teman-teman. Oke. Jadi ini untuk PTP dia sudah mulai masuk di fase uptrend ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan PTPP mampu bertahan di atas garis MA20 teman-teman. Karena kalau dia jebol di garis MA20, maka ini cukup berisiko dia akan kembali turun ke bawah dan tren akan menjadi downtrend kembali teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing. Pada hari ini asing ada net buy ya teman-teman ya. Kalau kita amati dari tanggal 5 Juni hingga hari ini tanggal 6, asing terus melakukan akumulasi. Kemudian kalau kita lihat di broker transaksi, ini ada distribusi ya teman-teman ya. Kalau kita bisa melihat top broker teratas ada GRLGSQ yang melakukan distribusi di saham PTPP. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode ADI. Oke. Oke, ADI juga sama dengan PTPP tadi ya teman-teman ya. Dia berhasil break dan close di atas area MA20 teman-teman. Jadi MA20 ini yang awalnya merupakan area resistance saat ini berubah menjadi support teman-teman. Pada hari ini ADI berhasil menguat 8,62% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman ya. Jadi dia sempat ada di harga tertinggi di area 400. Di area 400 ini juga merupakan area resistance teman-teman ya. Jadi dia gagal untuk break dari area 400. Nah, ini kita bisa simpulkan area MA60 ini merupakan area resistance terdekat ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham ADI, teman bisa memanfaatkan adanya area support di area MA20 teman-teman ya, di kisaran harga 364 hingga 368 teman-teman. Jadi di area ini teman-teman bisa melakukan entry posisi. Tentunya kalau misalkan dia jebol di garis MA20, maka teman-teman bisa lepas terlebih dahulu, karena kalau dia jebol MA20 tren akan berubah menjadi downtrend kembali teman-teman. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia besok berhasil break dan close di atas area MA60, maka ADI berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya dengan menguji area resistance di garis MA100 di kisaran harga 424 teman-teman ya. Oke. Jadi kuncinya nanti di area resistance MA60 teman. Dan mudah-mudahan besok ADI mampu melanjutkan penguatannya dan berhasil break dari area MA60. Karena kalau dia gagal menembus area 60, maka ADI berpeluang atau berpotensi dia akan koreksi. Dan kalau koreksi dia akan menuju ke area support MA20 teman-teman. Oke. Jadi MA20 ini area support krusial ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya dia jebol garis MA20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga akan bergerak turun. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham ADI. Oke, ADI hari ini ada net buy. Ini kalau kita lihat dari tanggal 5 Juni dan tanggal 6 hari ini, asing masih melakukan akumulasi.
Untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi juga ya teman-teman ya. Kita bisa melihat 4 broker paling atas ada CC, KZ, XL, dan HP yang melakukan akumulasi di saham ADI. Oke, next kemudian ada saham dengan kode WIKA. Oke, WIKA pada hari ini dia juga berhasil break dan close di atas area EMA 20 ya teman-teman ya. Dia berhasil menguat 16,75% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Ini EMA 20 ini merupakan area support saat ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham WIKA, teman-teman bisa manfaatkan adanya area support di EMA 20 di kisaran harga 438 hingga 446 teman-teman. Jadi area entry di saham WIKA. Jadi selama pergerakan saham WIKA ini masih bertahan di atas garis EMA 20, maka WIKA berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya dan targetnya di area resistance di garis EMA 60 di kisaran harga 510 hingga 515 teman ya. Oke. Jadi kita lihat besok mudah-mudahan WIKA mampu melanjutkan penguatannya. Resiko terjadi kalau misalkan ternyata dia gagal melanjutkan kenaikan. Kalau dia jebol EMA 20, maka tren akan turun kembali ya teman-teman ya, dan ada kecenderungan harga bergerak turun dan EMA 20 ini dia akan menjadi resisten kembali teman-teman. Tapi kalau kita lihat hari ini ada volume yang cukup tinggi, ini masih berpotensi WIKA akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk WIKA. Oke, WIKA juga hari ini ada akumulasi, ada net buy, asing masih melakukan pembelian dari tanggal 5 hingga tanggal 6 Juni hari ini ya teman-teman ya. Untuk broker transaksi kita lihat ada akumulasi. Kita bisa melihat di top 2 broker paling atas ada CC dan KZ yang melakukan akumulasi di saham WIKA di harga rata-rata kisaran 444 hingga 445. Oke, mudah-mudahan WIKA besok mampu melanjutkan penguatannya kembali. Oke, next kemudian ada saham dan kode WG. Oke, kita lihat saham WG. Oke, WG kalau kita lihat tren pergerakannya dia ada di fase downtrend ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan tiga saham tadi, PTPP, ADI, dan WIKA yang mana mereka berhasil break dari area EMA 20. Namun sebaliknya WG ini masih bergerak di bawah garis EMA 20 teman-teman. Kita lihat pada hari ini WG berhasil menguat teman-teman ya, dia menguat 8,24% dan penguatan dari saham WG ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Dia berhasil break dari area MA5 yang awalnya merupakan resisten saat ini berfungsi sebagai support. Oke, target terdekat kenaikan saham WG ini ada di area MA 20 ya teman-teman ya, di kisaran harga 102 103 teman-teman. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham WG, teman-teman bisa memanfaatkan area support di kisaran harga 87 hingga 90 teman-teman ya. Ini area buy dari saham WG. Jadi tetap risiko dibatasi teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham WG ini masih bertahan di atas area MA5, maka WG berpotensi dia akan menguat. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari MA5 maka teman-teman bisa lepaskan terlebih dahulu karena ada kecenderungan harga akan bergerak turun teman-teman. Ini MA5 saat ini merupakan area support. Kalau misalkan dia jebol MA5 maka MA5 akan berubah fungsi menjadi resisten. Dan tren tentunya ini masih sama, dia downtrend teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham WG. Oke, kita coba lihat. Oke, WG hari ini ada net buy ya, meskipun jumlahnya nggak terlalu banyak teman-teman dibandingkan dengan saham-saham yang tadi kita bahas. Oke, untuk broker transaksi kita lihat ini ada distribusi teman-teman. Jadi MG teman-teman yang melakukan penjualan dengan jumlah lot yang lumayan banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengamati area buy dan tentunya tetap mempertimbangkan risiko ya teman-teman ya. Jadi MA5 ini kalau misalnya dia jebol MA5 maka risiko akan terjadi di saham WG. Oke, next kemudian ada saham dan kode Weton. Oke, Weton ini menarik ya teman-teman ya. Dia berhasil break dan close di atas garis MA 20 teman-teman. Hari ini dia berhasil menguat 6,34% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Ini menarik teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Weton ini masih ada di atas garis MA 20, maka Weton berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Target kenaikannya di area MA 60, resistance MA 60 di kisaran harga 160 teman-teman. Oke, ini cukup menarik. Jadi mudah-mudahan Weton besok mampu bertahan di atas garis MA 20 teman-teman ya. Karena kalau dia gagal bertahan di garis MA 20 maka ada kecenderungan harga akan bergerak turun dan tren akan kembali seperti semula, yakni bergerak di fase downtrend teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Weton. Oke,
Kita lihat Weton hari ini ada net buy, jadi asing masih melakukan akumulasi. Untuk broker transaksi kalau kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya. Oke. Namun secara teknikal ini masih cukup oke, dia bergerak di fase uptrend karena dia mampu bertahan di atas garis EMA 20. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.